Jadi keris dapur Sinebo ini bukan keris sembarangan. Ini adalah keris lurus atau tanpa lock. Tapi yang bikin dia langka dan dicari kolektor adalah ciri fisiknya yang unik di bagian sogokannya. Oke, saya ambilkan pusakanya ya. Pusakanya ini saya dapatnya bilah-bilahan saja ya, atau wilahan saja tanpa warangka. Jadi saya beri warangka seadanya. Secara warangka ini pakai warangka Gayaman Surakarta ya. Hulunya juga sudah pakem, jejeran Surakarta ya. Seperti ini ciri khas keris-keris dari di Sanggar ya. Saya kasih benang tridatu ini ya, untuk mengingatkan saya tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian. Oke, saya buka bilahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati. Mengotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Apa kabar lur? Mudah-mudahan di awal tahun ini kita senantiasa diberikan kesehatan, karena ini cuacanya musim penghujan ya. Ini berapa hari ini hujan. Alhamdulillah malam ini kok berhenti ya. Sekali lagi mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membabar lagi sebuah pusaka ya. Sudah lama rasanya saya tidak membabar pusaka. Kali ini ada pusaka baru sebagai koleksi Sanggar ya. Oke, pernah nggak sih kalian melihat sebuah keris yang secara fisik terlihat sederhana, lurus tanpa lock, tetapi aura wibawanya itu beda, seperti ada magnet yang bikin orang segan tapi ingin mendekat? Di dunia tosan aji ada satu dapur keris langka yang mempunyai filosofi yang sangat dalam tentang kepemimpinan dan daya tarik sosial. Namanya dapur Sinebo. Konon keris ini punya toah seperti sumur Sinobo ya, atau sumber air yang selalu didatangi banyak orang. Tapi apa sebenarnya yang bikin dapur ini spesial, dan kenapa ciri khas rizkannya beda dari keris lainnya? Simak sampai habis ya, karena kita akan bedah tuntas tentang keris dapur Sinebo. Oke sobat budaya, kita mulai dari namanya dulu, Sinebo. Secara harfiah dalam bahasa Jawa kuno, Sinebo atau
Sebo itu artinya menghadap, bisa diartikan sebagai disowani, dikunjungi atau didatangi ya. Bayangkan seorang raja yang sedang duduk di singgasana, lalu para adipati dan rakyat datang menghadap. Itu namanya sedang sinebo ya. Jadi keris dapur sinebo ini bukan keris sembarangan. Ini adalah keris lurus atau tanpa lok. Tapi yang bikin dia langka dan dicari kolektor adalah ciri fisiknya yang unik di bagian sogokannya. Oke, saya ambilkan pusakanya ya. Pusakanya ini saya dapatnya bilah-bilahan saja ya, atau wilahan saja tanpa warangka. Jadi saya beri warangka seadanya. Secara warangka ini pakai warangka Gayaman Surakarta ya. Hulunya juga sudah pakem, jejeran Surakarta ya. Seperti ini ciri khas keris-keris dari di Sanggar ya. Saya kasih benang tridatu ini ya, untuk mengingatkan saya tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian. Oke, saya buka bilahnya ya. Coba perhatikan detail ini ya. Ini yang disebut sogokan dari sinebo. Kalau keris biasa, sogokan depan dan sogokan belakang panjangnya relatif seimbang. Nah, pada dapur sinebo ini rincikannya, kalau saya rinci secara spesifik ya, perhatikan sogokan depannya ini, yang bagian depan ini lurus tegas. Terus sogokan belakangnya, yang belakang ini kuncinya ya, sogokan belakangnya jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang sogokan belakangnya. Bahkan bisa 1,5 atau 2 kali lipat dari sogokan biasanya ya. Kadang bentuknya sangat khas dan dalam. Ricikan lainnya biasanya dilengkapi dengan tikal alis. Ini tikal alis ya. Terus rawean, ini kelihatan ya raweannya ya. Terus ada greneng sungsun. Nah, grenengnya susun ya. Gadiknya biasanya lugas atau polos. Keunikan sogokan yang jomplang atau tidak simetris inilah kita perlihatkan ini. Secara teknis pembuatannya sangat sulit ya. Ini menunjukkan skill empu yang tinggi dalam mengolah besi. Kapan keris ini pertama kali muncul? Nah, karena keris ini langka, jadi referensinya juga sangat sedikit ya. Nah, berdasarkan literatur, budaya, dan catatan para kurator, gaya sogokan sinebo ini mulai populer di era Mataram Amangkurat atau Amangkurat I ya, Tegal Arum, dan semakin matang bentuknya di era Pakubuwono atau Surakarta. Era Mangkurat itu era yang penuh gejolak politik. Mungkin keris ini lahir sebagai simbol doa agar pemimpin tetap teguh dengan sogokan yang lurus ini ya. Namun memiliki jangkauan pengaruh yang panjang dan lugas atau sogokan belakang ini ya, yang panjang di tengah situasi yang sulit.
Sekarang kita masuk ke dagingnya, filosofinya. Kenapa dinamakan Sinebo? Filosofi utamanya berkaitan dengan konsep sumur Sinobo, sumur yang didatangi penimba. Keris ini adalah simbol bagi mereka yang jadi pusat solusi. Artinya pemilik keris ini diharapkan memiliki karakter seperti sumur yang airnya jernih, yaitu pertama sumber ilmu dan kebijaksanaan. Orang datang padanya untuk minta nasihat. Yang kedua, pengayom. Orang datang untuk minta perlindungan. Yang ketiga, magnet rezeki. Keris ini bukan untuk orang yang ingin ditakuti karena kekejaman, tapi untuk pemimpin yang disegani karena kemanfaatannya. Cocok banget buat kalian yang berprofesi sebagai pemimpin, konsultan, tokoh masyarakat, atau pengusaha yang mengandalkan jejaring relasi. Jadi dapur Sinebo adalah perpaduan antara keindahan garap besi yang nyentrik dengan filosofi kepemimpinan yang melayani. Sebuah pengingat bahwa semakin tinggi ilmu kita, seharusnya semakin banyak orang yang bisa kita beri manfaat. Bagaimana menurut kalian? Apakah filosofi sumur Sinobo ini masih relevan di zaman modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan bedah-bedah pusaka lainnya ya. Oke, demikian pembabaran keris dapur Sinebo. Sangat gagah ya kerisnya ya. Oke, saya ucapkan sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.